Siapa deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok berapa kita? Kelompok berapa kita lupa? Pokoknya asuransi. Ya, bagi asuransi. Pada kesempatan kali ini kita ingin mewawancarai dengan Ibu siapa? Ibu Novi sebagai agent Prudensial. Yeay, Prudensial. Belakang Prudensial dulu sih. Latar belakang Prudensial, Iya. maksudnya asuransinya Iya, apa? asuransinya, untuk asuransinya. Prudensial didirikan di Inggris gitu kan, tahun 1848. Terus akhirnya masuk ke Indonesia itu tahun 1995 dia masuk ke Indonesia. Iya. Terus sampai sekarang Prudensial tuh alhamdulillah jadi nomor satu, tetap masih nomor satu di Indonesia, masih jadi market leader insurance di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat kita di internet, Prudensial tuh urutan keempat sih. Berdasarkan apa nih? Kan kriterianya kan biasanya kan kalau yang ada di majalah yang resmi kan investor sama infobank. Kalau internet itu kan nggak ada kriterianya nih. Oh iya. Nggak ada kriterianya. Kalau kamu mau yang pakai kriteria, pakai yang ada kategorinya bener-bener, itu di majalah infobank sama di majalah investor. Nah, itu emang udah di yang resminya di situ. Yang resminya di situ tuh. Jadi Prudensial tuh nomor satu di Indonesia karena berdasarkan asetnya, berdasarkan klaimnya, berdasarkan ininya. Terus market leadingnya kita tuh dari seluruh asuransi Prudensial itu 33%. Yang 67% itu asuransi yang lainnya yang rame-rame. 33% itu kan sendirian. Kan kalau kayak gue itu sepertiga itu sendirian. Sementara yang 2/3-nya itu 2/3 sih, tapi itu rame-rame. Terus sebenarnya target pasar Prudensial asuransi ini lebih mana sih kan, yang pendapatannya menengah ke atas atau bisa Kalau di Prudensial itu Blue Ocean itu yang kita lagi ningkatin yang tadi diomongin itu yang lebih ke Prusyariah. Prusyariah itu kan karena di Indonesia itu muslimnya itu 80% lebih. Jadi market Prusyariahnya. Terus yang keduanya mau dari berbagai kalangan. Kalau yang untuk kooperasinya bisa yang minimal, premi minimal. Kalau yang menengah ke atas sampai yang kalangan atas, mau yang 10 juta per bulan, mau yang 20 juta, 70 juta per bulan juga ada premi per bulannya. Oh iya, itu premi-preminya yang pertama itu Berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, merokok tidak merokok, sama pekerjaan. itu kenapa dibedain ya? Ya beda lah, kalau aku kan faktor sakitnya lebih banyak kan daripada kamu kan masih muda, ya nggak? Iya. Berarti kan kamu masih murah preminya, kalau aku pasti lebih mahal. Nah, kalau dia pekerjaannya kan misalnya di lapangan nih, orang yang resiko untuk kecelakaannya tinggi, pasti lebih mahal untuk kecelakaannya ya. Kalau yang antara gender itu kan biasanya kita sama-sama masih muda nih, nah terus nggak rokok misalnya, nah itu kenapa dibedain? Kalau sama-sama masih muda nggak apa-apa, tapi kalau yang untuk yang usia 40-an kan biasanya perempuan itu lebih tahan. Jadi kalau kan sekarang sering ngeliat kan ya, teman-teman kamu juga kan ya, lebih banyak yang bapak-bapaknya meninggal duluan, ya nggak? Ya nggak? Ibunya masih ada, bapaknya sudah meninggal, ibunya masih ada, bapaknya sudah meninggal. Jadi faktor yang kalau misalnya usianya udah lebih makin meningkat, itu laki-laki itu dia lebih rentan. Bukan karena kecelakaan aja, tapi kan misalnya ada tekanan kerjaan, jadi dia bisa stroke, bisa cancer, bisa lain-lain gitu. Kemudian kalau misalnya nih papa aku bekerja di suatu perusahaan, nah dia dapat asuransi tentang bawaan dari kantor, nah perlu nggak sih kan untuk asuransi Prudensial ini kan? Kalau menurut kamu asuransi itu kan
bentuknya apa sih? Proteksi ya? Iya. Proteksi itu setiap orang itu perlu proteksi kapan? Kalau boleh tanya, perlu proteksi kapan? Saat dia kerja doang atau saat nggak kerja perlu juga nggak? Perlu juga. Iya, perlu juga sih. Kalau dia saat di kantor kan dia diproteksi sama kantor. Iya. Setelah dia nggak ngantor, nah kan nggak punya penghasilan kan, terus dia masuk rumah sakit, yang bayarin siapa? Yang bayarin siapa kan? Jadi dia kan perlu punya proteksi kesehatan saat dia bekerja dan saat dia tidak bekerja. Bayangin kalau dia udah nggak kerja, nggak punya penghasilan, terus sakit, nah kan kayak udah jatuh ketimpa tangga kan tuh. Tapi kalau misalnya papa kamu baru ikut pas setelah pensiun, nah itu tadi mahal karena usianya. Nah, sementara kalau misalnya yang kayak Yola nih, Yola kan udah aku masukin nih dari awal 400.000 itu bisa sampai nanti dia tua. Oh gitu, udah berubah. Iya, bisa flat. Kalau dia misalnya mau kartu rumah sakitnya dinaikin, nanti dia naikin paling 100.000 atau 200.000 gitu. Dibanding kalau misalnya baru seusia aku baru masuk, itu kan bisa misalnya 750.000 atau 1 juta lebih mahal. Gitu. Jadi dari usia paling masih muda, bahkan yang dari yang baru ngelahirin tuh kan mereka untuk proteksi anak udah bikin dari pas baru lahir udah pada telepon aku baru lahirin nih Nov gitu, bikinin dong buat anak aku gitu. Oh iya. Semak banget. Iya Mbak Enda. Tapi kan kalau Prudential itu dia fokus apa asuransi ini per orang atau dia ada kerjasama sama perusahaan gitu? Sama perusahaan ada, tadi baru launching juga kita, baru launching yang untuk kalau dulu kan sama perusahaan itu biasanya yang lebih dari 20 orang atau lebih sampai yang karyawan itu ratusan lah. Nah tadi baru di launching yang untuk perusahaan yang bisa yang untuk 5 orang aja udah bisa. 5 orang aja udah bisa. Terus kalau misalnya dia kalau dulu kan harus sama nih, misalnya mau bikin kartu semuanya kartu. Kalau mau bikin ini, kalau sekarang lebih fleksibel, boleh pilih ke fitur isi dari asuransinya apa. Untuk yang corporate bisa, perorangan bisa. Gitu. Yang produk baru tadi itu apa tuh kan? Kartu. Jadi kan kalau kita dulu kartunya kan yang merah, kartu yang merah. Sekarang kan yang hitam nih. Jadi ini semua sesuai tagihan. Kalau dulu kan ada plafonnya. Misalnya kamar yang 500.000, plafon dokternya itu misalnya 200.000. Nah kalau di sini sekarang bisa untuk dokter itu setiap spesialis boleh datang 2 kali kunjungan. Terus kalau misalnya operasi, kalau dulu kan ada plafonnya nih, operasi misalnya plafonnya 15 juta atau 20 juta yang kartu yang lama. Kalau yang ini dokter nge-charge 50 juta dibayar. Oh gitu. 100 juta dibayar. Ini untuk semua yang itu ya Tan? Maksudnya ada level. Iya, ada plan-nya. Iya, itu plan-nya. Semua plan-nya itu. Dari kartu yang lama, nasabah dibolehin pilih mau kartu yang baru ini, mau plan yang mana gitu. Jadi mau pakai yang lama aja juga boleh, tapi sih kita nyaranin yang baru karena kan kalau misalnya operasi kan makin lama, makin tahun kan makin mahal ya. Iya. Nah kalau misalnya diplafonin 20 juta ternyata operasinya komplikasi atau kayak patah tulang kan suka kok hancur gitu ya, suka hancur retak-retak itu kan operasi jadi lebih mahal kan lebih. Nah kalau ngelewatin batas, kalau yang lama berarti nombok, kalau yang ini nggak nombok, pokoknya udah gesek aja kartunya semuanya dibayarin. Jadi tadi kan kita udah bahas masalah produk sama latar belakangnya tante. Nah, bagaimana dengan tagline Prudential yang awalnya always listening, always understanding tuh berubah menjadi listening, understanding, and delivering. Nah, apakah itu membawa pengaruh ke perusahaan Prudential tersebut? Bawa pengaruhnya kita lebih bagus dong pastinya. Kan always listening, jadi kayak kartu ini dulu kan kartu yang merah ada plafonnya. Kalau sekarang kan sesuai tagihan. Itu kan kita listening nih. Aku udah bayar premi Prudential, tapi pas masuk rumah sakit kok ada bayar sedikit nombok ya gitu. Nah supaya nggak nombok Prudential ini pakai ini, itu kan listening. Terus understanding bahwa kita ngertiin nasabah. Kalau sekarang delivering itu kayak misalnya polis sekarang udah dikirim ke rumah, delivering di deliver ke rumah. Terus udah gitu kalau misalnya di rumah sakit
itu ada Pro Hospital Friend, orang-orang prudensial yang kerja di rumah sakit. Jadi kita mengirim orang yang ada di orang prudensial, ada yang di rumah sakit, supaya kalau misalnya mereka ada perlu apa-apa bisa langsung tanya. Langsung ke Pro Hospital Friend itu bisa langsung tanya kan. Jadi kalau nungguin aku atau telepon aku ke rumah bisa, tapi kalau misalnya di situ ada Pro Hospital Friend, Mas, saya perlu dokumen ini, langsung sama dia diprintin nih buat tanda tangan sama dokter kan langsung. Kalau saya kan misalnya bisa sih, misalnya nunggu saya datang kan nunggu sejam 2 jam lagi, atau kalau di situ kan bisa langsung minta print dokumen, langsung tanda tangan sama dokternya, langsung dapat gitu. Oh, berarti perubahan tagline itu juga sebagai pengembangan dari produk-produk Prudential Bener sendiri? dong, Ya. pelayanan kan Prudential number one. Wah, Ya. Prudential number one. Gitu. Oke, kalau misalkan Prudential tuh bermitra nggak sih, Tan? Apa Prudential tuh berdiri sendiri? Bermitra udah pasti dong, nggak mungkin berdiri sendiri. Mungkin ya. Bermitra udah pasti sama rumah sakit. Kan jadi kartu ini tuh bisa dipakai di berbagai rumah sakit gitu kan, udah ada yang kerjasama. Tapi kita nggak semua rumah sakit, karena memang yang bisa melayani nasabah dengan baik baru yang kita kerjasama. Pertama mitranya ke rumah sakit, yang keduanya mitranya sama bank. Kenapa sama bank? Karena Ya, bayar premi bayar premi, dong. iya. Masa kita agent Radit bayar premi gitu kan, capek banget kali. Masa nasabahnya jutaan gitu, terus saya suruh keliling-keliling kan nggak mau, dia tinggal setor aja ke bank. Banknya macam-macam, Permata, BCA, Mandiri, terus banyak deh semuanya sih, BRI, BNI, pakai lewat ATM aja bisa. Ini deh, kalau perihal Prudential tuh membantu dalam literasi masyarakat mengenai asuransi itu dari segi apa gitu, Tan? Apakah itu seminar-seminar atau Buat ke nasabah atau buat ke agent? kalau buat ke nasabah? Kalau buat ke nasabah, Bahkan calon nasabah sih, Tan, sebenarnya maksudnya. kalau kita kan sistemnya agensi. Kalau Prudential itu sistemnya agensi. Jadi agensi itu kayak misalnya kampus nih, kampus ada UIN, ada UI, ada ITB dan lain-lain. Itu dia anak-anaknya belajar untuk terjun ke masyarakat. Nah kalau kita sistemnya agensi. Jadi kalau bank kan itu dia sistemnya kantor kan. Iya. Bank itu sistemnya kantor cabang. Orang ngantor, terus nanti nasabah bank datang. Kalau kita agensi, kita ini agen-agen ini bernaung di suatu agensi. Kalau saya kan namanya GP Skyline United. Nah itu kita diajarin, tapi kita nanti keluar ke nasabah-nasabah, ke saudara, ke teman, ke tetangga. Kita yang educate si nasabahnya kita yang datang. Oh, Kalau iya. bank kan orang-orang si klien calon nasabah bank datang ke bank. Datang ke bank. Nah kalau kita yang keluar gitu. Berarti buat pelatihan buat agensi, habis itu dilepas ke Ya, masyarakat gitu ya. kita yang datang ke saudara, ke teman, karena kan saya kan niatnya kan misinya kan membantu nasabah, membantu saudara, membantu teman-teman gitu kan. Jadi kalau kita ngebantu orang, kita yang datengin gitu, kita yang edukasi, kasih tahu pendidikannya, kasih tahu pentingnya apa. Dia mau buka ya kita bantuin, kalau dia mau nanti dinunda juga ya nggak apa-apa. Tapi kan kebutuhan mereka gitu. Pertanyaan selanjutnya, kan kami wawancara dengan ibu sebagai agent nih. Nah kita tuh mau tahu sih apa sih itu hambatan-hambatan yang dilalui dari agent tersebut gitu. Hambatannya ya sama sih kayak kamu hambatan kuliah. Iya. Hambatan kuliah apa sih? Hujan gitu kan. iya. Datengin ke kampus gitu kan, kayak gitu. Hambatannya kayak gitu kan. Iya. Kalau misinya kan, kalau kamu kan misinya belajar ya. Kalau saya kan misinya menolong orang. Kalau kamu belajarnya lebih rajin, kamu lebih pintar. Kalau saya lebih rajin ketemu orang, saya tambah banyak income-nya gitu. Karena hambatannya ya sebenarnya sih hambatannya cuman ya sama lah, paling transportasi macet gitu-gitu. Kalau misalnya nasabahnya, kalau saya sih nggak berat ya kedatengin nasabah. Kalau nasabahnya mau ya ayo, kalau nggak mau Nggak atau perlu nunda dipaksakan lah ya. nggak masalah gitu. Semua intinya balik lagi dari misinya kita gitu. Syariah Konvensional. Itu bedanya apa tuh?
bedanya kan kalau pengelolaan keuangannya, kalau mereka kan uangnya disimpan sama Prudensial, semuanya dipulin di Prudensial, nanti Prudensial yang bayarin nih, gitu. Jadi keuntungannya itu misalnya untuk Prudensial, tapi kalau yang syariah keuntungannya semuanya untuk pesertanya, untuk nasabahnya. Jadi Prudensial cuma ngambil berapa persen sebagai pengelola aja. Gitu. Jadi konsepnya adalah tolong menolong. Kita rugi nggak sih kalau misalnya si nasabah itu nasabah nih, kamu udah ikut jadi nasabah 10 tahun terus nggak sakit, terus nggak meninggal, rugi nggak? Kan nggak rugi, nggak sakit, nggak meninggal kan alhamdulillah. Nah kalau di Prudensial kan bentuknya unit link. Unit link itu proteksi berbasis dengan investasi. Jadi kalau misalkan nanti dia nggak sakit atau nggak meninggal, tetap ada nilai saldo tabungannya. Gitu. Nilai saldo tabungan. Kayak bank gitu kan? Enggak, kalau bank itu kan dia misalnya nabung sebulan 2 juta, setahun kan 24 juta. Nah, kalau di Prudensial kan bentuknya proteksi nih. Nanti dia akan ada nilai saldonya itu setelah 10 tahun, setelah 15 tahun atau 20 tahun. Jadi tahun pertama dia bukan ada 24 juta, dia paling baru ada 2 juta karena disimpan untuk dana tolong menolong dulu. Dana tolong menolong. Kan kita konsepnya kan menolong nih. Aku nolongin kamu, aku nolongin kamu, aku nolongin kamu. Kalau misalnya sakit kan nanti buat kamu ya. Kalau aku nggak sakit, aku alhamdulillah nggak? Alhamdulillah, tapi dapat pahala nolongnya nggak? Iya. Terus nanti setelah 15 tahun uang aku juga ada saldo pengembaliannya, kan alhamdulillah juga. Apa mending kamu mau masuk rumah sakit? Enggak. Tidak. Terus kan kalau jadi agen gini kan tante pakai Prudensial juga, maksudnya kan buat diri sendiri. Harus jadi nasabah itu nggak sih Tante Kusya? Enggak harus jadi nasabah, tapi kan saya kan udah training nih, udah tahu bahwa pentingnya insurans itu. Kalau saya sakit, masa saya suruh Yola bayarin? Tapi kalau misalnya punya kartu rumah sakit, ya kalau misalnya sakit, bapaknya sakit dibayarin sama kartu, sama kan tadi dana tolong menolong, kan nggak berat kan? Itu kalau orang tuanya. Kalau anaknya sakit nih, misalnya kamu sakit atau Yola sakit, kan aku juga belum tentu punya uang, misalnya perlu masuk rumah sakit, misalnya 50 juta harus cash atau apa gitu ya, kan ada yang perlu operasi atau apa. Kan sayang kalau ngambil dana tabungan kan, mendingan dana yang itu kan dari dana tolong menolong itu. Ada ini nggak sih kan, diskon gitu nggak sih kan, untuk misalnya orang jadi agen nih, terus premi nasabah, preminya tuh didiskonin atau ada? Bukan diskon, jadi preminya itu kan kita bayar setor normal. Tapi kan kita sebagai agent dapat komisi kan? Dapat komisi, nah komisinya itu ya kembali ke rekening kita sendiri gitu. Kembali ke rekening kita sendiri. Jadi seolah-olah orang-orang sih kalau nasabah-nasabah lain yang bukan agent misalnya bayar 1 juta per bulan. Kalau kita cuman ya 700.000 atau berapa, karena komisinya kan balik ke kita sendiri. Gitu, tapi dengan proteksi yang sama. Gitu. Jadi nggak diskon kalau yang mentang-mentang agent terus didiskon sama Prudensial, enggak, tetap kita bayarnya normal, tapi nanti karena kerjanya kita ya kita dapat komisi. Gitu. Kalau kita milih asuransi nih, apa sih yang harus dilihat dari asuransi itu sebenarnya? Apa yang harus dilihat? Kalau aku ya lihat perusahaannya. Perusahaannya udah berapa lama, terus udah gitu dia klaimnya, bayar klaim atau enggak. Terus udah gitu dia perusahaannya sama produknya juga sama pembayaran klaimnya tadi. Produknya tuh dia kan ada produk dipolis kelihatannya ada yang seperti bagus, tapi ternyata di belakangnya banyak ketentuan-ketentuannya. Nah kalau di kita kan di Prudensial itu sudah terbukti mendeliverkan polis dan klaimnya. Jadi klaimnya itu kita pokoknya semua yang klaim yang sesuai dengan yang kriteria di polis itu ya semua dibayar. Kecuali kalau misalnya kamu buka polis nggak ada kartu rumah sakit, terus kamu mau dibayarin rumah sakit, nggak mungkin lah gitu. Tapi kalau semuanya sesuai dengan kriteria polis kita dibayar. Lihat aja deh kriteria perusahaannya sama produknya sama pembayaran klaimnya, sama lihat utangnya banyak nggak gitu. Lihat di perusahaan itu. Tapi kalau ngelihatnya itu ya di majalah investor atau Infobank yang memang dia menilai berdasarkan kriteria yang dia tahu benar, bukan
Nah, Biasa, yang iya, kata iya. orang, yang kata-kata ini. Iya sih. Tapi kan ini lagi-lagi base internet sih kan. Jadi kan kalau misalnya ada nasabah yang kurang enak kan pasti kan sekarang kan zaman sekarang Komplainnya di ya internet komennya tuh di gitu. internet. Nah, terus tuh gimana sih cara Prudensial menanggapi? Ada yang bilang ketika apa sih Klaimnya tuh pencairannya iya, lama. banget Itu- terus gak dibayar-bayar, itu bener gak sih? Kalau di Prudential kan sekarang udah sistem yang ketiga tadi, listening sama understanding sama delivery kan. ya. Delivery itu termasuk delivery claim Heeh. sama dana gitu. Jadi kita memang justru mempercepat klaim itu berapa hari gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita misalnya gini, orang tuanya si A lah, orang tuanya si A meninggal, Prudential tahunya dari mana? Tahu dari Ahli waris dong. Iya, ahli waris ya. Buktinya apa? Dokumen dong. Dokumen. Nah, selama dokumen itu lengkap, cepet, dana juga akan cair dengan cepat. Kemarin juga aku ada yang meninggal, dia tuh di daerah, itu kan harus ada ahli warisnya siapa aja, semua harus tanda tangan gitu, semua harus tanda tangan. Nah, ngumpulin tanda tangannya ini lama. Nah, si ibunya marah, kenapa dana Prudential itu lama nggak keluar. Lah, uang tanda tangannya aja belum ada, belum masuk. Aku bilang, jangan marahnya ke aku, marah ke anak-anaknya kamu. Kenapa nggak semuanya tanda tangan gitu cepetan terus dikirim ke aku gitu? Karena harus ada surat keterangan dari kelurahan, kecamatan bahwa ini bapak ini benar meninggal di sini, surat meninggal lah gitu kan, kayak gitu. Kalau selama itunya cepet, semuanya bisa. Begitu itu udah lengkap, itu seminggu udah keluar. Gitu. Yang lama, kenapa lama kalau ini? Lah, anak kamu belum tanda tangan. Jadi nasabah itu dia bilang lama karena dokumennya belum lengkap. Kalau selama dia udah tahu, kalau saya sih biasanya di polis nih perlu ini kasihin ke nasabah, lengkapin, begitu udah lengkap nanti ini. Kalau misalnya kurang apa ya lihat aja di sini di polis kan ada di buku polisnya. Bilang lama itu karena itu. Anda nggak tahu, biasanya kurang dokumen. Gitu. Kita harus milih Prudensial. Tadi ada tuh jawabannya di kelas. Karena Prudential perusahaannya paling kuat. Terus keuntungannya RBC. Jadi RBC kan risk based capital itu. Kan ketentuan pemerintah 120%. Iya. Di Prudential itu 766%. Jadi kalau terjadi klaim massal, Prudential tuh punya dana 6 kali lipat untuk membayar klaim. Gitu. Jadi perusahaannya, RBC-nya, terus kita juga terbukti mendeliverkan klaimnya, gitu kan, bagus kita bicara bayar klaimnya, gitu. Terus kita juga tadi ada 4 sih, ada pokoknya kita terpercaya market leader. Nah, market leader. Kayak tadi tuh yang aku bilang 33% dari 100%.